Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Nama saya Ferdiandran, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pelajarin di kelas 11. Terima kasih. Pertama, ucapan kasar yang semakin membudaya. Yang kedua, mencari nafkah dengan cara yang tidak benar. Dan yang ketiga, kasus kekerasan dan kriminal yang semakin meningkat. Apakah fenomena-fenomena seperti ini juga terjadi di lingkungan sekitar kalian? Mari kita lihat kaitannya dengan moralitas. Kita mulai dengan pengertian moralitas. Dalam istilah Buddhis, moralitas dikenal dengan istilah sila. Sila mencakup semua perilaku dan sifat baik dan termasuk dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Sila sama dengan sifat, karakter, watak, dan kebiasaan. Sila merupakan latihan moral. Kita akan membahas sila dalam 8 jalan mulia dan Wisuddhimagga. Kita mulai dengan jalan mulia berunsur 8. Ada 3 indikator sila, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Kita mulai dari ucapan benar. Ucapan benar adalah ucapan yang tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ucapan benar memiliki ciri-ciri jujur, mendamaikan, sopan, dan membawa manfaat. Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki ucapan yang benar tentunya. Yang kedua, perbuatan benar adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Perbuatan benar dapat ditunjukkan dengan cara menghargai makhluk lain, menghargai kepemilikan orang lain, dan menghargai hubungan personal. Sebagai seorang pelajar, kita dapat menunjukkan perbuatan benar dengan cara selalu memancarkan cinta kasih terhadap orang-orang di sekitar kita, baik itu guru, teman, maupun yang lainnya. Yang ketiga, penghidupan benar, yaitu menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Apapun mata pencaharian yang dilakukan oleh seseorang dapat dijadikan sebagai penghidupan benar. Tetapi, kalau mata pencaharian tersebut dijalankan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, maka akan menjadi penghidupan yang salah. Begitu pula sebagai seorang pelajar. Jika seorang pelajar menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta kewajibannya dengan baik dan tekun, maka ia merupakan pelajar yang memiliki penghidupan benar. Sebaliknya, jika seorang pelajar sering membolos, jarang mengerjakan tugas, malas belajar, dan mencontek, ia merupakan pelajar yang memiliki penghidupan yang salah. Nah, kemudian ada beberapa penghidupan yang dilarang oleh Buddha. Penghidupan yang tidak benar tersebut adalah 5 perdagangan yang dilarang oleh Buddha, yaitu berdagang senjata. Senjata yang dimaksud adalah senjata yang fungsi utamanya untuk membunuh. Yang kedua, berdagang makhluk hidup. Yang dimaksudkan adalah makhluk hidup yang diperjualbelikan untuk dieksploitasi dan dibunuh. Yang ketiga, berdagang daging, yaitu daging hewan yang didapat dari membunuh sendiri atau menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Yang keempat, berdagang zat-zat yang dapat melemahkan kesadaran, seperti minuman keras dan narkoba. Dan yang terakhir adalah berdagang racun yang berfungsi untuk membunuh makhluk hidup. Setelah kita mempelajari 8 jalan mulia ini, kita akan beralih untuk membahas tentang penafsiran sila dalam kitab Wisuddhimagga. Dalam kitab Wisuddhimagga, sila ditafsirkan sebagai sikap batin atau cetana, penghindaran atau wirati, pengendalian diri atau samwara, dan tidak melanggar peraturan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari sikap batin.
Kualitas moral dapat dilihat dari ucapan dan perbuatannya. Dan tentu saja, ucapan dan perbuatan ini didasari oleh kehendak atau cetana. Oleh karena itu, sila merupakan sikap batin. Yang kedua, sila merupakan penghindaran, yaitu penghindaran dari ucapan yang tidak benar, penghindaran dari perbuatan yang tidak benar, dan penghindaran dari penghidupan yang tidak benar. Yang ketiga, sebagai pengendalian diri, yaitu mengendalikan diri agar tidak terjadi pelanggaran. Yang keempat, tiada pelanggaran peraturan, baik dari kehendak, ucapan, maupun perbuatan, semuanya senantiasa sesuai dengan aturan. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermoral. Yang pertama, sila merupakan latihan atau praktik moral. Jadi, pengetahuan tentang sila hendaknya bukan hanya diketahui sebagai teori semata, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi manusia yang bermoral harus kita mulai sejak dini, karena moral atau sila merupakan sebuah kebiasaan yang akhirnya akan menjadi watak atau karakter.